Ya, This call is now being recorded. Oke. Apa itu? Saya sudah ngumpulin pekerjaan. Mas siapa nih? Aduh, Mas Aldo nomor absen absen berapa? satu. Satu. Absen 1. Yang tugas 2-nya belum, Mas Aldo. Tugas Belum 2-nya belum. dikirimin. Absen 6 sudah. Dikirimin. Sebentar siapa? Absen 6. Absen 6 sudah semua. Mas Jo ya? Ya. Sudah semua. ini ada tugas Iya. Us. Bagaimana? Soal yang 2 itu belum dikirimin ke grup loh. Bingung. Oh ya, nanti Ustazah kirim ya. Oke. Iya. Yang merasa belum mengerjakan segera ya, nanti dikerjakan. Nanti Ustazah kirim lagi tugas 2-nya ya. Ya. Dikerjakan ya, Nak. Itu untuk membantu nilai kalian waktu PH nanti ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, ya nanti ya. Kita lanjut ke review dulu ya. Oke. Oke, dimatikan mikrofonnya. Tapi kameranya jangan ya. Oke, alhamdulillah kita hari ini akan melanjutkan review materi ulangan siji ya. Ulangan siji yaitu bahas babagan teks informasi. Nah, babagan informasi iku napa mawon? Wonten teks pawarta, teks persuasi, teks pariwara, lan teks sesanti. Nah, pengertian utawa pengertian saking teks informasi yaitu bisa awujud lisan, uga tulisan utawa gambar nggih. Tujuan panulise yaitu informasi ake apa wae. Teks informasi bisa wujud teks narasi faktual, teks deskripsi, lan teks persuasi. Nah, saiki napa niku sing diarani teks narasi faktual? Nah, teks narasi faktual tuladhane inggih punika wonten teks pawarta, pengalaman pribadi, lan profil tokoh. Nah, dene teks deskripsi yaiku teks kang ngandharake samubarang apa anane, bisa lelakon, barang, lan bisa apa bae sing dadi lesan ya. Lesan utawa objek nggih. Terus teks persuasi niku napa Ustazah? Nggih. Dene teks persuasi nggih punika isi lan tujuane ngajak-ngajak nggih lan narik kawigatenane liyan, yakinake lan dayani. Nah, sakniki balik malih jinise teks informasi nggih. Ayo diperhatikan nggih. Jenis teks informasi diperang dados sekawan. Nggih punika nomor setunggal wonten teks pawarta, ingkang kaping kalih nggih punika wonten teks persuasi. Ingkang kaping 3 inggih punika wonten teks pariwara. Ingkang kaping sekawan inggih punika wonten teks sesanti. Nah, kita bahas dulu yang bagian teks pawarta nggih. Nah, teks pawarta inggih punika keterangan kang bisa menehi pangerten sawijining kahanan nggih. Jadi, teks pawarta ini adalah teks yang bisa memberikan pengertian dari peristiwa, suatu peristiwa ya. Titikan. Nah, sekarang titikan teks pawarta. Titikan teks pawarta ini sama dengan ciri-ciri dari teks pawarta, yaitu ngandharake fakta kamomot ing media cetak utawa elektronik. Nah, isine pawarta sing lagi dadi bahan omongane masyarakat. Tuladhane banjir bandang lan tanah longsor ing Trenggalek. Nah, niki tuladhane saking teks pawarta. Nggih, dados niku ngandharake fakta. Nggih, bukan opini. Jadi dalam teks pawarta itu pasti mengutarakan hal-hal fakta ya. Jadi terjadi secara fakta, nggih. Terus jenisnya teks pawarta wonten apa mawon? Nah, jenisnya teks pawarta perang dadi telu.
wonten teks pawarta adhedhasar kabar. Enten malih pawarta adhedhasar isine. Ingkang kaping 3 wonten pawarta adhedhasar letak geografis. Nah, pawarta adhedhasar kabar kepareng dados sekawan wonten kabar burung, kabar keluarga, kabar susah utawa bunga. Nah, kabar negara. Nah, ingkang kaping kalih inggih punika pawarta adhedhasar isine wonten sekawan inggih punika wonten pawarta politik, pawarta hukum, pawarta sosial, lan pawarta budaya. Ingkang terakhir inggih punika pawarta adhedhasar letak geografis. Nah, niki nggih kepareng dados sekawan. Ingkang sepisan nggih punika pawarta lokal. Ingkang kaping kalih pawarta regional. Ingkang kaping 3 pawarta nasional. Ingkang terakhir inggih punika pawarta internasional. Nah, sakniki dideleng nggih layare. Sakniki teng layar wonten tuladha teks pawarta. Nah, niki wonten gambar napa? Gambar napa niki? Teks pawarta. Nah, tuladhane napa niki? Gambaran wonten napa niki? Berita. Nah, berita bencana nggih. Wonten banjir sanerjang kutha Nganjuk nggih. Nah, ngeten niki tuladhane teks pawarta nggih. Dados teks pawarta niku kejadian utawa kahanan sing bener-bener terjadi ngoten nggih. Dados niki fakta ngoten. Paham nggih? Nah, niki tuladhane teks pawarta banjir bandang lan longsor ing Trenggalek. Nah, kados ngeten niki monggo dicermati riyen ngeten niki nggih. Ing teks pawarta sing paling penting nggih punika nggunakake pedoman 5W1H. Nah, saking teks pawarta niki pasti wonten 5W1H nggih. 5W1H napa mawon? Ana apa? Apa? Nggih. Apa sing terjadi teng mriki? Nggih punika wonten apa? Wonten banjir bandang. Pinter, nggih pinter. Ngoten nggih, paham? Paham. Baik, Ustazah lanjutkan. Nah, ingkang kaping kalih nggih punika teks informasi wonten teks persuasi. Nah, teks persuasi inggih punika karangan sing isine ngajak utawa narik kawigatani, mangribawani lan yakinake sing maca. Nah, wujude bisa goncaran, isine bisa ngajak-ajak, ngelingake, namerake lan nawakake. Ngoten nggih. Jadi, teks persuasi itu adalah teks yang isinya bisa mengajak dan menarik perhatian pembaca ya. Nah, ini contoh utawa tuladha teks persuasi. Nah, wonten gambare tiang damel masker. Tuladhane, ayo sedulur aja lali nganggo masker. Masker panjenengan lindungi kula, masker kula lindungi panjenengan. Nah, ini adalah contoh dari teks persuasi. Nah, maksudnya dari gambar ini adalah mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan masker. Ngoten nggih? Paham? Nggih, paham. Nggih, paham. Alhamdulillah. Nah, ing sisih tengen ana uga teks persuasi. Contohnya nggih niki. Ana saking ira-ira niki ngopeni banyu sumber panguripan. Nah, saking teks niki kalimat ingkang ngandung teks persuasi utawa kalimat yang bisa mengajak ana niki mula saka iku ayo bebarengan gumregah ngopeni banyu minangka sumber panguripan. Nah, itu adalah kata-kata yang bisa mengajak masyarakat untuk
dilakukan ngoten nggih. Saking teks niki berarti mengajak masyarakat untuk Ngopeni banyu. lah pinter ngopeni banyu nggih, njaga banyu nggih ngoten. Paham nggih teks persuasi? Paham. Paham? Alhamdulillah, saya lanjut malih. Nah, sakniki kepriye caranya nyusun teks informasi? Nah, teks informasi cara nyusun ingkang sepisan nggih punika wonten teks pawarta. Nah, teks pawarta kuwi sing diandharake kudu nggunakake pedoman ngenai apa, sapa, kapan, nyapa utawa kena apa, nang endi, lan kepriye. Nah, jadi dalam menyusun teks informasi, khususnya teks pawarta harus menggunakan pedoman 5W1H. Nggih. Wonten apa, wonten siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nggih. Jadi kalau menyusun teks informasi khususnya pawarta harus mencakup semua ini ya. Harus mencakup 5W1H. Nah, sekarang teks persuasi. Kepiye caranya nyusun? Nah, ing teks persuasi cara nyusun nggih punika nomor 1 temtokno data, fakta, fenomena sing arep digunakake minangka dasar kanggo narik kawigaten lan mangribawane utawa ngajak nggih. Maaf. Nah, nulis jenis teks informasi kuwi kudu kanggo basa kang gampang dingerteni dening pamaca nggih. Dados, bahasa yang digunakan dalam menulis teks persuasi harus mudah dipahami ya, tidak berbelit-belit. Ngoten nggih? Nah, lanjut malih. Nah, teks informasi ingkang kaping 3 inggih punika wonten teks pariwara. Nah, teks pariwara niki bisa disebut juga dengan iklan ya. Nah, iklan iku kanggo mamerake lan ngajak supaya dideleng, dituku lan digunakake. Ayo mikrofonnya dimatikan dulu. Jika tidak ditanya Ustazah, silakan dimatikan. Baik, Ustazah lanjutkan lagi. Nah, terima kasih sudah dimatikan. Nah, sekarang pariwara utawa iklan. Inggih punika iklan tujuannya kanggo mamerake lan ngajak supaya dideleng, dituku lan digunakake. Nah, tuladhane iklan kayata iklan sabun, iklan panganan, lan sapanunggale nggih. Nah, sakniki babagan kang perlu digatekake sajroning pariwara. Nah, atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis pariwara utawa iklan. Ana loro, nggih punika isi lan basa. Nah, ingkang teng isi utawa surasa pariwara kudu objektif utawa jujur, kudu cekak lan cetha, nggih. Kudu duduk ati utawa menarik lan ora nyinggung liyan. Nah, sakniki kaping kalih nggih punika basa sing digunakake ing pariwara kudu gampang ditampa, nggih, ora bulet nggih. Nah, sipate ngajak-ajak. Nah, sakniki jinising pariwara utawa iklan. Nah, jinis iklan utawa pariwara kaperang dados sekawan. Nah, ingkang kaping pisan inggih punika wonten iklan komersial. Ingkang kaping kalih wonten iklan layanan masyarakat. Ingkang kaping 3 wonten iklan panjaluk. Ingkang kaping sekawan wonten iklan keluarga utawa uleman. Nah, sakniki napa ingkang diarani iklan komersial niku? Nah, niki iklan komersial inggih punika pariwara kang ancase nawakake barang utawa produk, jasa utawa leladen. Nah,
tuladhane wonten niki wonten pariwara sepatu, pariwara sabun, pariwara klambi lan sapanunggale. Nah, ing layar niki wonten tuladha iklan utawa pariwara barang lan leladen utawa jasa. Nah, ing pariwara barang wonten bintang bejo nggih. Lah niki tuladhane pariwara barang utawa produk ngoten nggih. Ing sisih tengen wonten pariwara jasa utawa leladen. Nah, ing tuladha niki nggih punika jasane ngladeni layanan umbah-umbah ijenan nggih. Niki contone pariwara leladen nggih ngoten. Paham nggih perbedaan pariwara barang lan leladen? Paham? Paham. Alhamdulillah, saya lanjutkan malih. Nah, sakniki inggih punika wonten iklan layanan masyarakat. Napa niku? Nah, iklan layanan masyarakat inggih punika pariwara kang duweni ancas ngelingake utawa menehi keterangan marang bebrayan utawa mligine babagan kesehatan. Nah, niki tuladhane saking iklan layanan masyarakat. Wonten gambar niki wonten tiang jaga jarak lan kalih cuci tangan, nggih. Ukurane ning iklan kudu cekak, nggih, gampang dingerteni. Niki tuladhane ukurane iklan utawa pariwara sing bener nggih. Tuladhane menging virus corona nggih, nyegah virus corona kanthi cara jaga jarak karo wong liya utawa social distancing ya, kalih wijik saderenge lan sause aktivitas. Nah, lah niki iklan tuladha iklan masyarakat. Ing sisih tengen wonten gambar rokok nggih, wonten gambar rokok disilang nggih niki. Nah, maksudipun nggih punika ngelingake masyarakat supaya mboten gunakake rokok, merga saking rokok wonten racun nggih sing saged mateni tiang ngoten nggih. Dilanjut malih wonten iklan panjaluk. Nah, iklan panjaluk nggih punika pariwara kang isine njaluk babagan tartamtu. Nah, tuladhane lowongan kerja. Nah, ing layar niki tuladhane saking iklan panjaluk nggih punika wonten pendaftaran nggih, pendaftaran siswa enggal. Nah, jadi dalam iklan panjaluk ini adalah iklan yang isinya ada maksud tertentu nggih. Tuladhane lowongan kerja. Jadi ada jadi dalam iklan panjaluk ini ada niat tertentu nggih. Saking tuladha niki anten niat tertentu nggih punika menerima pendaftaran atau mencari siswa baru nggih. Nah, ini tuladha saking iklan panjaluk nggih. Dilanjutkan malih wonten iklan kulawarga utawa uleman. Nah, iklan kulawarga utawa uleman inggih punika pariwara kang awujud ajak-ajak supaya teko ing kaharian. Nah, jadi iklan keluarga utawa uleman inggih punika iklan yang berupa ajakan supaya supaya menghadiri suatu undangan ngoten nggih. Tuladhane wonten pariwara bab kematian, pernikahan, wisuda lan sapanunggale. Nah, ing gambar niki utawa tuladhane iklan keluarga ing layar niki wonten rembagan warga RT setunggal lan arisan ngoten nggih. Dadi maksudipun saking tuladha iklan keluarga niki nggih punika ngajak RT setunggal niku rembagan nggih kalih arisan ngoten nggih. Nah, niki tuladhane iklan keluarga utawa uleman. Nah, kaping sekawan nggih terakhir niki. Nah, kaping sekawan nggih punika wonten
sesanti utawa slogan, nggih. Slogan isine ngajak lan ngelingake nanging ukarane cekak. Tuladhane slogan kayata visi misi sekolah, visi misi instansi, lan visi misi partai politik. Nah, saat niki diperhatikne tuladhane sesanti. Wonten kalih niki tuladhane sesanti. Nggih, wonten apa mawon? Sapa wani rekoso bakal gayuh mulya. Nah, niki tuladhane sesanti nggih. Sapa wani rekoso bakal gayuh mulya. Tegese sapa sing wani usaha lan makarya kanthi temen ing wekasan bakal nemokake kasuksesan lan kamulyan. Nah, ingkang kaping kalih tuladhane sesanti inggih punika wonten jer basuki nomo beo. Tegese sakabehe cita-cita mbutuhake pengorbanan. Nah, ini contoh dari teks sesanti yang tidak memakai gambar. Nah, tapi ada juga contoh sesanti atau teks sesanti atau slogan yang memakai gambar. Nah, ini seperti ini contohnya teks sesanti yang ditambahkan gambar ya supaya lebih menarik ya. Nah, kita niki tuladhane sesanti sing damel gambar. Nah, saking mriki sampun sedaya nggih bab utawa ulang siji babagan teks informasi. Nah, sinten sing dereng paham? Angkat jarinya. Oh, Sampun sedaya? ampun. Sampun nggih? Nah, untuk mengecek Mas Aldo belum paham? Saya. Siapa ini? Tahu itu Mas Aldo. Mas Aldo belum paham? Paham dikit-dikit. Paham dikit, oke. Untuk mengetes pemahaman anak-anak, Ustazah mau tanya. Nanti Ustazah akan menyebutkan nama anak-anak. Nah, nanti Ustazah akan tanya sedikit ya tentang apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi ya. Ya, Us. Oke, siap? Siap. Oke, pinter. Nah, sekarang Ustazah akan panggil Mas Aldo, Mas Aldo. Mas Aldo. Ya. Nggih, Ustazah badhe tangkot Mas Aldo. Mas Aldo napa niku sing diarani pariwara Mas Aldo? Pariwara. Nggih, pariwara napa? Sebentar. Nggih. Iya, atas nama Titik Fitria siapa ya? Atas nama Gibran Titik itu. Fitria. Siapa ini? Yang mengangkat tangan siapa? Bukan saya. Mas Aldo? Sudah? Mas Aldo? Dengar suara Ustazah? Masih bingung. Oh, masih bingung. Baik, Ustazah lempar ya. Kepada Mas Jo. Mas Jo? Ya, Us. Oke, Mas Jo, Ustazah badhe tangklep. Nah, napa niku sing diarani teks pariwara, Mas Jo? Monggo dijawab. Bentar, Us. Nggih, nggih, monggo. Oke. Nggih, Ustazah. Itu nggih, ngantos gangsal. Nggih. Setunggal kali pripun? Teks yang kalebu. Lupa, Us. Lupa? Nggih. Oh, nggih. Dimirengne nggih, dimirengne, dipahami nggih. Ustazah jelasaken malih babagan teks pariwara. Ayo, Mas Jo kali Mas sinten wau? Mas Aldo nggih dimirengne. Dimirengne.
Teks pariwara utawa iklan nggih punika teks kanggo mamerake lan ngajak supaya dituku, dideleng lan digunakake. Napa Mas Aldo dibaleni malih? Teks sing garai wong sing iso nuku. Kayak Nggih, pariwara niku teks kanggo mamerake lan ngajak supaya dideleng, dituku lan digunakake. Ngoten nggih? oke. Nggih. Sakniki malih Ustazah badhe tanglet Boten. Mbak Fab siapa ya? Mbak Rara? Ada Mbak Rara? Mbak Rara? Ada? Ya, Oke, Mbak Rara, Ustazah badhe tanglet nggih. Teks informasi wau kaperang dados sekawan nggih. Teks informasi kaperang dados sekawan. Napa mawon, Mbak Rara? Jenis teks informasi? Mbak Rara mireng? Nggih. Napa mawon? Mbak Rara? Jenis teks informasi wonten napa? Lupa. Lupa. Tadi tidak mendengarkan, kok semua sudah lupa? udah. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Aku Saya. Ya, silakan. Siapa namanya? Sebutkan nama. Mas Aldo bisa? Mbak, atas nama Titi Fitria siapa ya? Gibran itu. Mas Gibran. Oh, Mas Gibran. Oke, Mas Gibran. Bisa menjawab, Mas Gibran? Enggak. Saya Siapa yang bisa menjawab? Siapa? Saya. Siapa? Sebutkan namanya. Mas Rafa. Mas Rafael. Iya. Oke, Mas Rafael. Silakan. Pawarta Persuasi Pariwara. Pinter. Nggih, pinter. Mas Rafael, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saking Ustazah nggih. Saat ini Ustazah sangkut malih. Mas Rizky, wonten? Rizky Narendra, Iya, Mas. wonten? Mas Rizky wonten? Mas Sinten. Mas Rizky Narendra, Ada. wonten. Nggih, Mas Rizky, Ustazah badhe tanglet di mereng nengke nggih. Nah, Mas Keluar, Rizky Ada. paring ngono contoh saking teks pawarta judule mawon nggih. Tulodo teks pawarta Mas Rizky monggo. Tulodo pawarta. Bisa, Mas Rizky? Mas Rizky? Ada suruhnya us. Mas Rizky, bisa? Bisa saya lempar nggih? Mas Freno. Ayo Mas Freno dijawab. Ya. Oke, Mas Reno, berikan contoh teks pawarta, judulnya saja atau ira-iranya saja. Oke, apa? Ayo Mas Reno dijawab ya sebisanya, Mas Reno. Untuk keaktifannya, Ustazah nilai.
Brosur. Apa? Brosur. Ya. Brosur. Nah, ya tidak apa-apa, sudah menjawab. Terima kasih. Meskipun salah nggih mboten napa-napa. Dimireng nih Mas Reno, ayo dimireng nih. Tuladhane pawarta. Nggih, wonten banjir bandang ing Trenggalek. Wonten tanah longsor. Ngoten nggih? Paham nggih? Oke. Paham nggih? Nggih. Mas Reno nanti ya, Ustazah tunggu tugasnya. Ya. Oke, satu kali lagi Ustazah mau tanya kepada Fabi. Ada Fabi? Dah. Oke, Mas Fabi. Ustazah tadi tangklet. Nah, jenisnya pariwara wawa wonten apa mawon, Mas Fabi? Jenis pariwara wonten apa mawon? Ikan. Layanan. Napa? Lupa yang Lupa? Ayo berarti Ustazah tidak didengarkan dari tadi. dengarkan. Dengarkan ya. Kebanyakan. Nggih. Dijawab sebisanya coba Mas Fabi. Ingatnya apa? Jenisnya napa mawon? Seingatnya. Pokoknya menjawab. Iklan layanan masyarakat. Nah, pinter. Napa malih? Iklan keluarga. Oke, napa malih? Sudah, itu saja yang diingat. Ya. Oke, tidak apa-apa. Makasih ya, matur suwun, Mas Fabi. B. Nah, sekarang seperti biasa, saya akan memberi tugas ya, tugas portofolio ini. Tugas portofolio. Ayo dilihat. Tugasnya dilihat. Ada 2 tugasnya. Yang pertama, gawe pariwara barang. Nah, jadi diperhatikan. Jadi nomor 1 ini tugas Ananda semua yaitu membuat iklan barang ya. Jadi digambar dulu. Misalnya membuat iklan sabun ya. Jadi menggambar dulu sabunnya, baru ditulisi ya, teksnya ya. Ngoten nggih? Nggih. Paham ya? Gambarnya di kertas apa? Di buku bahasa Jawa saja ya. Ngoten? Nomor 2 niki bandingno teks informasi kanthi menehi tanda centang nggih. Nomor 2 ini nanti Ustazah kirim di grup ya. Nah, ini nanti Ustazah kirim di grup. Nah, jadi nanti Ananda semua mengisi ya, mengisi dengan mencentang ya. Contohnya perhatikan nomor 1, isi nih prastawa nyata. Nah, ini termasuk teks informasi apa? Yang nyata berarti teks apa? Yang nyata teks apa? Ya, pinter pawarta. Oke, pinter semua jempol. Ngoten nggih, paham? Paham. Berarti tugasnya berapa? Ini di print. Di print boleh, ditulis boleh ya. Monggo, nggih. Berarti tugasnya pinten? Ya. Ya, paham semua ya tugasnya? Paham. Oke. Nanti jangan lupa dikirim ke Ustazah, ke WA Ustazah sampai jam 8 bengi nggih Ustazah rantos nggih. Baik. Nggih. Sampun supe disukani nama kalih nomor. Ya, siapa Mas Aldo ya? Ya. Ya, ada apa Mas Aldo? Saya nggak punya nomornya Ustazah. Ya, nanti di grup Ustazah berikan ya nomornya nanti di grup kelas ya. Nggih. Nggih. Nah, ampun supe nggih lare-lare. Disini malih. Disinauni malih marine nggih. Soalnya di depan niku wonten PH setunggal nggih. Nggih. Nggih, supaya bijine sae-sae sedaya nggih. Nggih. Alhamdulillah kita akhiri pelajaran bahasa Jawa ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Nggih. Pesan ustazah, nggih, pesan ustazah tetap semangat belajar nggih. Nggih. Nek belajar ngarus tanggung jawab nggih. Nggih. Punya numpukan tugas segera dikumpulkan ya, jangan menumpuk-numpuk. Oke? Oke. Saat niki waktunya tematik ya. Ya, sama Pak Muji. Silahkan Pak Muji. Ya Ustazah, terima kasih Nggih, banyak Us. Ustazah. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku semua, Ustaz kasih waktu 1 menit untuk kalian bersiap-siap. Keluarkan peralatan tulis kalian, terutama tematik, dan 1 menit untuk kalian yang mau ke kamar mandi ataupun minum, Ustaz persilahkan. Oh, dikasih 1 menit ya. Iya, 1 menit dulu nak, persiapan dulu ya. Oke, sambil Ustadz cek dulu yang di kolom chat, siapa saja yang sudah ikut dalam Google Meeting hari ini. Oke. Oke, Anandaku bisa dengar suara Ustadz Muji dengan jelas? Oke, alhamdulillah. Ya, enggak putus-putus. Oke, kita awali dengan baca basmalah dulu anak-anakku semua. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz beri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda semua di kelas 6B yang luar biasa. Hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Patut kita bersyukur karena kenapa? Sehat itu adalah modal awal kita bisa khusyuk dalam beribadah dan juga belajar. Oke Nandaku. Hari ini nanti jam pertama kita akan membuat plastisin. Nah, sudah disiapkan alat bahannya. Sudah. Adakah yang belum menyiapkan alat dan bahan? Tolong Saya. dinyalakan. Ayo, betul. Kameranya. Sudah ya? Oke. Semuanya yang belum berarti anak kita belum nanti kalian satu tahap 10 nanti kalian bisa menyiapkan alat dan bahan
bahannya dan membuatnya sendiri. Setelah itu membuat patung, baru nanti hasil patungnya difoto bersama kalian. Jadi hasil fotonya patungnya nanti kalian bawa, lalu kalian foto bersama dengan kalian, lalu dikirimkan ke Ustaz Muji. Bisa dipahami Anandaku? Bisa. Jadi ingat, fotonya bukan hanya patungnya saja, tapi beserta kalian. Kalian yang membawa patungnya lalu difoto, biar Ustadz tahu bahwa itu hasil karya kalian. Oke Anandaku, bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah kalian teknik membuat patung kemarin ada berapa ya nak? Masih ingat gak ya ini? Ayo, teknik membuat patung kemarin ada berapa? 3. Tiga, betul sekali. Ada 3. Coba sebutkan salah satunya saja. Dia masih ingat ya ini? Membusir. Membusir. Oke, betul. Membusir. Terus memahat. Oke, mengecar atau mencetak. Good, luar biasa. Kalian masih mengingat pembelajaran minggu kemarin. Kita kemarin itu sudah mempelajari mengenai teknik membuat patung ada 3. Nah, hari ini kita akan mempelajari, langsung mempraktikkan dengan teknik membusir. Nah, tahu nggak membusir itu? Membusir itu membuat patung secara langsung dengan menggunakan tangan. Bahannya itu dikurangi untuk membentuk sebuah objek yang kita inginkan. Biasanya kalau membusir itu bahan yang digunakannya itu harus bahan yang berjenis lunak atau bahan yang berjenis keras. Ayo siapa bisa jawab? Lunak. Iya betul. Karena kenapa? Karena langsung memakai tangan Anandaku. Contohnya bisa menggunakan tanah liat ataupun juga plastik. Oke Anandaku. Sekarang Ustadz akan share dulu terkait dengan langkah kerja sebelum kalian mempraktikkan. Nanti yang belum menyiapkan nggak khawatir, disiapkan nanti pada saat selesai pembelajaran yang sudah nanti bisa langsung praktik bersama Usmuji. Sekarang perhatikan dulu, Ustadz mau mengirimkan PPT terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu praktek membuat patung. Awalnya kita harus membuat plastisin kita dulu. Bisa nampak, nak? Bisa. Alhamdulillah. Anandaku, hari ini kita akan membuat patung dari plastisin alami. Nah, plastisinnya kita tidak beli, melainkan kita memanfaatkan bahan-bahan kuenya ibu kalian yang ada di rumah. Kita buat menjadi plastisin. Oke, Anandaku. Nah, dalam membuat plastisin ini bisa patung dari bahan jenisnya lunak. Ada bahannya harus kita siapkan dengan maka tepung terigu. Nah, nanti kalian memakai sendok makan ya. Di bawah ada kosong malah. Di bawah. Ustaz, lebih dari 8 boleh. Boleh, dengarkan dulu ya. Suaranya Lalu 60 makanan yang 60 mili ini cukup. Oh, suaranya putus-putus. 60 mili. Suaranya putus-putus. Berapa? Oh, suaranya putus-putus. Buat untuk makan garam. Oh, suaranya putus-putus. Sendok makan Suaranya sayur. putus-putus. ini nanti warnanya, suaranya putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Kalian bisa lihat. Nah, Semuanya di-off-kan dulu.
Kalau suaranya putus-putus, ini Ustadz sudah mengantisipasi, sudah mencatatkan di layar kalian. Kalian bisa sambil membacanya, Ustadz jelaskan. Oke, Ustadz lanjutkan dulu nak ya. Bagi Ananda yang belum menyiapkan alat dan bahan, kemarin sebetulnya sudah diingatkan sama Ustadz dan Ustazah. Sekarang bisa dicatat lagi bagi yang belum menyiapkan. Pertama adalah wadah kosong. Berikutnya tepung terigu, air hangat, garam, minyak sayur, dan pewarna makanan. Nah, dari sini alat bahannya sudah paham Anandaku? Alhamdulillah. Sekarang gimana ya Ustadz cara membuatnya? Penasaran ini? Oke, langkah-langkah membuat rostisin alami. Pertama Anandaku, siapkan alat dan bahannya. Wah, sudah Ustadz. Lalu, ya, di dua tempat kan disuruh nyiapin 2 mangkok. Di 2 mangkok itu semuanya dikasih tepung. Ini dengarkan langkah-langkahnya. Nah, ini baru dijelaskan sama Ustadz. Dilihat dulu. Jangan praktik dulu, praktiknya nanti. Dilihat dulu ya. Siapkan dulu alat dan bahannya. Setelah itu, campurkan tepung dan garam di wadah yang pertama. Ayo coba sekarang sama-sama kalian semua mulai mencampurkan tepung terigu sebanyak 8 sendok makan ke wadah pertama. Ayo yang sudah menyiapkan alat dan bahan, Ustadz kasih waktu yuk. Garamnya berapa sendok? Ya, betul sekali. Garamnya cukup setengah sendok saja. Garamnya setengah sendok. Betul, setengah sendok makan. Langkah-langkahnya bisa dilihat, nak. Ustadz bacakan dulu ya, satu tahap demi satu tahap. Yang sudah nyiapkan di wadah pertama, siapkan tepung kalian. Masukkan tepung sebanyak 8 sendok di wadah pertama. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang ambil garam setengah sendok makan. Garam, jangan sampai lupa loh ya, garam. Ustadz tunggu dari sini. Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang coba diaduk-aduk dulu biar garamnya cukup merata. Sudah Anandaku? Garamnya berapa sendok? Setengah sendok makan. Setengah Mas Aldo. Nah. Coba-coba Ustadz penasaran Mbak Kalisa diperlihatkan di video di kameranya itu. Nah, itu campurannya. Sudah paham ya? Oke Mbak Kalisa, bisa dilanjutkan lagi. Setelah itu Nandaku sudah semua. Mbak Rara, aman Mbak Rara? Oh iya, ditunggu dulu Mbak Rara. Oke, nggak usah khawatir Mbak Rara, ditunggu ini. Sudah Mbak Rara? 8 Mbak Rara, dihitung 8 kali tepungnya dimasukkan di dalam wadah. 8 ya. Ya. Nunggu Mbak Rara dulu ya yang lain. Sembari yang belum menyiapkan, nggak usah khawatir. Ini diingat-ingat dan nanti dilihat langkah-langkahnya di grup. Di screenshot boleh? Boleh. Di grup juga ada kok nak. Sudah Ustadz kirimkan kemarin. Tapi nanti juga Ustadz kirimkan ulang. Oke, sudah 8 Mbak Rara. Setelah itu nanti setengah sendok garam Mbak Rara. Oke, nunggu Mbak Rara dulu nak ya. Biar Mbak Rara nanti tidak tertinggal. Setengah sendok saja nak. Oke. Lalu diaduk-aduk coba Mbak Rara. Diaduk-aduk. Kalau sudah iya dimasukkan. Lalu diaduk-aduk nak. Biar mencampur antara garam dan tepungnya dulu. Oke, kayaknya Mbak Rara sudah mulai bisa. Kita lanjutkan nak ya. Anandaku, coba air hangatnya didekatkan. Siapkan mangkok kedua. Ya.
Kalau nggak air Oh ya, hangat nggak gimana? apa-apa. Tapi nanti menguleninya agak berat dikit, nggak masalah ya. Iya, Us. Ya, nggak masalah, nggak apa-apa. Ananda sudah? Bukan air hangat. Terus air hangatnya dimasukkan. Tunggu. Jangan dimasukkan dulu. Siapkan mangkok kedua. Ya. Siapkan 60 ml air hangat. Kalau 60 ml kira-kiranya itu ada. Kalian punya gelas itu, nah. Gelas minum kalian. Nah, coba kalian ambil 1 gelas saja. Nah, apa? Yang besar apa yang kecil, Us? Jangan penuh-penuh. Yang kecil. Ambil gelas, diukur yang kecil. Gelas yang kecil. Ya Mbak Rara, tapi nggak usah penuh-penuh Mbak Rara ya. Nanti nuangnya itu cukup sepertiga 3/4-nya saja. Jadi disisakan sedikit Mbak Rara ya. Oke, sekarang silahkan siapkan mangkok kedua. Masukkan airnya yang hangat itu. Iya Mbak Kalisa, betul. Gelas yang itu, nah. Dimasukkan 1 gelas air saja. Oke. Tanya. Ya, Mas Aldo. Yang mangkok kedua itu kasih tepung terigu. Enggak, air saja. Mangkok kedua yang kosong lah ya. Mangkok 1 yang tepung terigu sama garam tadi disisihkan dulu. Disisihkan dulu. Sekarang mangkok yang kedua ditaruh di depan kalian. Masukkan air hangatnya. 1 gelas saja. 1 gelas yang kecil atau sedang. Sudah? Lalu di air hangat itu, nah, atau air dingin yang kalian siapkan kalau tidak ada air hangat, ada minyak sayur di sebelah kalian, 1 sendok makan minyak sayur. Minyak sayur kamu ambil 1 sendok, lalu kamu masukkan dalam air itu. Sudah? Kalau sudah, itu kan terpisah. Minyaknya terpisah. Coba kamu aduk-aduk dulu. Iya, Nak? Gimana? Ini dikirim. Minyaknya berapa sendok? 1 sendok. Apa yang Minyaknya berapa dikirim? sendok? Minyaknya 1 sendok. 1 sendok makan. Iya, ada yang tanya apa, Nak? Ini dikirim di grup. Apanya? Yang ini loh, Us. Videonya ini loh? Iya. Iya, dikirim nanti diupload di YouTube. Bisa dilihat di kelas A atau kelas B. Ya, Dok. Air yang hangat tadi kan sudah kamu campuri dengan 1 sendok minyak sayur. Minyak sayur loh ya, yang buat kalian goreng-goreng tempe tahu itu loh. Iya, kenapa? Iya, Mas Rehan. Nah, betul Mas Rehan. Airnya ditaruh di mangkok yang kedua, lalu airnya itu dicampur dengan minyak sayur Mas Rehan. Ingat, minyak sayur loh ya. Minyak yang biasa kamu buat untuk goreng-goreng itu loh. Tadi aku ngukurnya pakai sendok, Us, 60 milinya. Iya, nggak apa-apa. Mbak Rara, minyak sayurnya 1 sendok saja ya. Lalu diaduk-aduk. Bentar ya. Diaduk-aduk. Ya. Sudah? Kalau sudah, Nak, perhatikan Ustaz, dengarkan Ustaz dulu. Kalian bisa, nah ini tunggu. Nah, pewarnanya jangan dilarutkan dulu, pewarnanya paling akhir. Setelah itu, Nak, tuangkan, nah, larutan airmu yang dengan minyak tadi ke mangkok pertama yang berisi tepung perlahan-lahan. 1 sendok, Us. Langsung dianukan gitu saja. Lalu diuleni, diaduk-aduk-aduk sampai dengan
mengempal. Tepungnya itu mengempal. Ayo dimasukkan airnya sedikit-sedikit. Semua, Us. Iya, semua. enggak semua. Separuh dulu. Sampai nanti mengempalnya seperti ini, Nak. Nah, seperti ada plastisin yang buatan yang kita beli di toko-toko. Sampai mengempal gini. Kalau sudah mulai mengempal, Nak, kita pakai tangan. Ngaduknya pakai tangan. Tidak pakai sendok lagi. Lalu kalau Ustadz ini masih terlalu keras, tambahi air sedikit lagi. Airnya sedikit-sedikit saja, jangan langsung banyak. Terus diadoni lagi, namanya diuleni atau diadoni. Bisa, Nandaku? Ayo mulai diuleni ya, diuleni, pakai tangan saja. Pakai tangan saja, jangan banyak-banyak langsung ya airnya. Nanti kalau banyak-banyak, nanti kelembean. Apa? Kalau masih lembek gimana? Masih dicampurin. Jangan sampai lembek, tapi harus padat seperti plastisin yang dipegang Ustadz ini. Ini plastisinnya juga dari tepung, Nak. Sudah? Ayo pakai tangan yuk. Pakai tangan sampai dengan padat seperti ini. Nah. Pakai tangan saja. Mbak Kalisa sudah? Kalau sudah, Mbak Kalisa dan tangannya anak-anak ditaburi tepung sisa. Tangannya ditaburi tepung. Ayo tangannya ditaburi tepung dulu biar gak lengket. Lalu adonannya diambil, dibulet-buletkan. Ditekan-tekan pakai tangan. Ditekan-tekan pakai tangan. Nah, bisa Mbak Kalisa dan teman-teman? Bisa, Us. Us. Mbak Kalisa dan teman-teman, ya. Us. Ya. Gunanya garam buat apa, Us? Iya, garam itu nanti untuk pengawet, Nak. Jadi garam itu bisa mengawetkan biar tidak basi. Itu kan sebetulnya kan adonan itu kalau alami itu nanti beberapa hari akan basi. Nah. Berbau gitu loh. Iya, tahu. Seperti kue kalian kalau yang menyiapkan 4 warna, adonannya dibagi 4. Yang menyiapkan 3 warna, adonannya dibagi 3. Yang menyiapkan 2 warna, adonannya dibagi 2. Lalu dibulet-buletin. Oh iya. Sudah? Bisa? Aku punya 5. Dibagi. Oh, 5. Banyak banget. Oke. Dibagi 5, Mas Rehan. Langsung pakai tangan saja, Mas Rehan. Tangannya ditaburi sama tepungnya sisa. Belum jadi. Ya, kelihatannya Mbak Karisa ini sudah mulai jadi ini. Mbak Karisa sudah dibagi berapa, Mbak Karisa? Bagi 4. Ya, dibagi 4, Nak. Setelah itu, kalau memang sudah terasa tidak terlalu padat, tidak terlalu lembek, ya kan? Sekarang, coba. Di situ kan ada pewarna kalian, ya kan? Sekarang setiap adonan yang kalian bagi itu, kalian pewarnanya itu diteteskan. Ini talenan. Jadi apa itu namanya? Adonan kalian bentuk seperti melebar gini, dilebarkan gini di tangan. Setelah itu pewarnanya diteteskan di atasnya. Tis. Lalu ditutup, ditekan-tekan lagi. Nah, sampai dengan warnanya mencampur jadi satu. Oh iya, Us. Ayo, dicoba yuk semuanya. Harus mencoba. Oke. Lalu ditutup, ditekan-tekan. Dicampur, Us. Iya.
Kalau kesulitan pakai tangan, bisa ditaruh di atas wadahnya tadi yang sisa yang kosong, lalu ditekan-tekan. Biar tercampur. Bisa, Nak? Bisa. Kalau tangannya mulai lengket lagi, tangannya dikasih tepung lagi. Ditaburi tepung sedikit-sedikit. Fungsinya biar tangan tidak lengket. Biar tangan kalian tidak lengket. Seperti membuat kue gitu loh, Nak. Adakah yang sudah jadi? Sudah tercampur, Mbak Kalisa? Belum. Bentar lagi. Iya. Gimana, Mbak Rara? Ini, Us. Iya, Mbak Rara. Sekarang dibagi Mbak Rara. Mbak Rara memakai pewarnanya berapa macam, Nak? Kita terus. 4 ya. Berarti dibagi 4, Mbak Rara. Dibagi 4 itu adonannya. Ayo dibagi 4 dulu, Mbak Rara. Apa? Ya, dibagi sebanyak pewarnanya. Mbak Karisa, kalau seumpamanya pewarnanya kurang tajam, bisa diteres lagi. Bisa diteresi lagi dengan warnamu yang sama itu. Tangannya itu ditaburi tepung. Biar apa fungsinya, Ustadz? Biar tangan kalian nanti tidak lengket. Sudah ada yang sudah selesai satu warna sudah diselesaikan? Sudah, Dimus. Oke, kalau ada yang sudah, giliran warna berikutnya di plastisin yang berikutnya. Tadi kan dibagi-bagi itu plastisinnya. Yang sudah ada warnanya disimpan dulu, diletakkan, lalu ambil adonan plastisin berikutnya. Sama halnya, ditetesi lagi beberapa tetes, lalu dicampur-campur lagi, ditekan-tekan lagi sampai semuanya merata warnanya. Ustadz, warnanya ini kok kurang ya, ditetesi lagi nggak apa-apa dengan pewarna makanan. Insya Allah aman itu karena memakai pewarna makanan. Ingat, kalau keras, terlalu keras, bisa kalian tetesi air dan minyak sedikit-sedikit. Airnya tadi lah yang dicampur minyak tadi lah. Wow. Ada yang sudah? Oke, ditunggu sama Ustadz. Dicampur sama warnanya bercampur. Ini Ustadz sudah punya 2. Ini warna coklat dan ini tadi yang memakai pewarna hijau. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting nanti warnanya sesuai dengan jumlah warna yang kita siapkan. Sekarang Ustadz pada yang tahap warna yang ketiga. Ustadz memakai pewarna warna kuning. Ustadz akan tetesi dulu ya. Kita tekan-tekan terus sampai warnanya merata. Tapi kalau sampainya kurang merata, bisa kita tetesi lagi. Nah, sampai tercampur. Mbak Rara bisa, Nak? Belum, nggak apa-apa, pelan-pelan. Tangannya biar tidak lengket dikasih tepung, Mbak Rara. Mulai dicampur dengan pewarnanya, Nak. Kalau sudah kalis, namanya kalis ya. Kalis itu tercampur adonannya dengan baik. Sudah. Mbak Kalisa sudah berapa warna? 2, Us. 2. Mas Aldo sudah berapa warna, Mas Aldo? Belum, masih belum. Ayo Mas Aldo, semangat. Iya Mas Rehan. Minyak itu buat dia nggak kelat ya, Us. Oke, minyak itu biar nanti teksturnya bisa sedikit lembek, nah, dan sedikit berminyak.
Biar tidak kelet di tangan kalian, itu tangan kalian dikasih taburan tepung. Nah, ini warna kuning Ustadz sudah jadi juga ini. Nah, jadi Ustadz di sini menyiapkan hanya 3 warna anandaku, warna coklat, warna hijau, dan warna kuning. Sebetulnya hijau dan kuning itu bisa dicampur nanti jadi warna yang berbeda juga bisa. Bagi anandaku yang hari ini belum menyiapkan, saat ini belum menyiapkan alat dan bahan, nggak usah khawatir. Nggak usah risau, nanti setelah pembelajaran usai, ini kalian perhatikan saja dulu. Nanti pada saat kalian praktek sendiri dengan orang tua kalian, dengan saudara kalian, kalian bisa mempraktekkan dengan baik. Kita memakai 3 warna dulu saja, biar nanti dia terlalu lama ya. Yang penting dibagi 4 nggak apa-apa, yang ada 4 warna, yang ada 5 warna dibagi 5, tapi kita mewarnai 3 saja dulu. Sekarang kita nanti akan membentuk menjadi patung. Adakah yang sudah 3 warna? Oh, Mbak Kalisa sudah 3 ya? Alhamdulillah. Coba bisa diperlihatkan di kamera, Mbak. Plastisin buatannya. Mbak Kalisa. Mau lihat. Warna kuning. Terus warna apa lagi, Nak? Ustaz mau lihat. Warna coklat. Itu warna apa itu? Hijau ya? Coklat. Coklat. Terus warna apa lagi? Oh iya, itu warna putih ya? Oke, sekarang anandaku tema hari ini kita akan membuat patung dengan tema makhluk hidup. Masih ingat kan makhluk hidup? Tapi kita memakai 2 makhluk hidup, hewan atau tumbuhan? Gimana? Gimana, Nak? Kurang jelas, Mas Rehan. Bisa diulang lagi? Oh iya, nggak apa-apa. Dilanjutkan saja. Anandaku bisa melihat slide-nya kalian dulu. Ada gambar apa itu? Dan kura-kura. Nah, kali ini sebagai contoh saja, kalau kalian punya ide binatang yang lain bolehlah. Ular Ustadz, enggak. Ustadz saya mau bikin burung atau mau bikin katak, ya boleh juga. Ini Ustadz ada gambar siput dan kura-kura untuk hewannya. Lalu untuk tumbuhannya ada apa ya ini? Bunga kaktus. Bunga kaktus dan juga bunga matahari. Bisa nanti kalian mempraktikkannya. Sekarang coba ya, apa itu ke hewannya dulu saja. Kalian punya ide menggunakan bentuk hewan apa? Itu terserah kalian, Nak. Lho kuwi buat ora tertulis di petet-petet lho kuwi kaya aja dijarali. Kita aneh ditulis dengan anak-anak yang sudah jadi. Ayo sekarang kita buat patungnya dulu ya. Ustaz juga akan membuat dari sini. Itu kan mestinya
Patung. Oke, Nandaku, sekarang yang sudah membuat plastisinnya, kalian bisa mencoba untuk membuat patungnya. Ini Ustadz juga sudah mulai membuat patungnya. Walah. Enggak tuh. Walah, kok ide ya. Udah sih kucing. Masih kucing. Kucing sebelah sini. Kucing. Kok dia Ini buat Oke, yang sudah membuat adonan plastisinnya, yang sudah diwarna juga, bisa mulai membuat patung hewan dan juga patung tumbuhan. Satu patung hewan, satu patung tumbuhan. Walah, Buat yang simpel saja nggak apa-apa, nak. terus gini. Anjay, kali ini. Anjay. Kecil. Oh, pakai warna putih. Oh iya. Ya, lu nyemplung. Aduh. Kurang-kurang. Bentar. Itu Mbak Rara sudah mulai bisa itu adonannya, nak ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kalian bisa lanjutkan untuk membuat patungnya. Jadi mantap. Warnanya cuy. Tidak tua. Hijau. Alah, jangan Bilangin kita aduk rata-rata. Dan tak usah. Oke, Nandaku, gimana?
Bisa semua kan? Oke, bawah ini udah. Ini untuk tumbuhannya dan ini untuk hewannya. Bebas, kalian bisa inovasi sendiri. Ustadz, kalau seumpamanya tumbuhan dan hewannya nggak seperti contoh yang gambar di Ustadz boleh? Boleh. Sesukaan Anda, yang penting temanya adalah satu patung hewan dan satu patung tumbuhan. Ingat Nandaku, nanti kalau patungnya sudah jadi, minta bantuan orang yang ada di rumah untuk memfotokan patungnya bersama kalian. Jadi patungnya kalian bawa lalu difoto seperti itu. Kalau pas di bawah hancur. Kalau pas di bawah hancur, gini caranya. Ada caranya itu. Patungnya ditaruh meja, kalian duduk di sebelahnya meja, lalu kalian berfoto sama patungnya. Tunggu, stop dulu berbaginya. Kalian bisa lihat yang di bawah Ustadz ini bentuk apa ya ini? Kaktus, good. Ustadz sudah membuat bentuk kaktus. Untuk tumbuhannya. Nah. Terus Ustadz juga sudah membuat bentuk apa ya ini? Lihat, ada yang bisa lihat? Siput, ini adalah siput Andaku. Nah, bentuk siputnya sudah, bentuk kaktusnya sudah. Nanti tinggal kalian bawa seperti ini, lalu minta bantuan foto orang yang ada di rumah, dikirimkan ke Ustadz Muji. Bisa dipahami Anandaku? Bisa. Oke, tetap semangat berkaryanya ya, membuat patung dari plastilin buatan kita sendiri. Oh ya, aku belum buatannya. Oh iya, Nandaku, Ustadz mau tanya. Kalian tadi sudah mencetak lembar portofolio Pancasila? Belum, Loh, nggak usah khawatir. Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, nanti bisa minta bantuan orang tua juga atau orang yang ada di rumah untuk secara mandiri lembar portofolio yang sudah kirim di grup. Lah, kemarin malam insya Allah sudah kita kirim. Jadi itu nanti Anandaku ada tugas portofolio yang harus kalian selesaikan. Ingat sekali lagi, semua portofolio yang dalam bentuk tulisan atau lembaran seperti matematika kemarin, terus teks hasil observasi, terus hasil pengamatan dari tumbuhan yang kita setek selama 10 hari, dan yang hari ini juga, yaitu nanti akan ada Pancasila sila 1 sampai dengan sila 2, pengamalan Pancasila. Nah, itu nanti juga dalam bentuk lembar kertas portofolio. Itu nanti akan Ustadz jadwal untuk mengirimkan ke sekolahan. Begitu Nandaku ya. Nandaku masih bisa sambil menengok layar handphone kalian. Nandaku masih bisa. Ustadz kirim coba contoh hewan dan juga tumbuhan tadi, nah, biar kalian ada inspirasi. Nah, lihat dulu. Udah hampir jadi. Alhamdulillah yang sudah hampir jadi. Yang belum bisa lihat loh ini.
Aku belum punya banyak uang. Atas dong. Coba. Muji. Mana? Iya, ada apa? Ini nanti dibawa ke sekolah Mbak udah hasilnya. Enggak, di foto. Di foto hasil karyanya, fotonya harus bersama kalian. Aja. Terus kalau membuatnya banyak bisa dibagikan ke adiknya, bisa dibagikan ke tetangganya yang masih punya tetangga anak kecil biar buat mainan. Mas Fabi, amanah? Bisa? Ya, Alhamdulillah, terus berkarya. Yang lain juga, silahkan mulai membuat patungnya. Itu Mbak Kalisa, Mbak Siva sudah menyelesaikan satu patung ya? Iya, Us. Alhamdulillah, yang lain segera menyusul. Bagi teman-teman atau anakku yang belum menyiapkan alat dan bahan hari ini, yang belum bisa bergabung secara langsung untuk membuat plastisin dengan Ustadz Mujim, nggak usah khawatir. Nanti setelah pembelajaran, kalian siapkan alat dan bahannya, mulai kalian buat secara mandiri dengan bantuan orang tua kalian. Dan juga pastinya bisa dipandu dengan melihat YouTube dari Al-Huda 2. Seperti itu ya. Oke, Nandaku, tenang, nggak usah khawatir. Coba Mbak, Mas Rihan sudah menyelesaikan satu? Sudah, Us. Mas Rihan sama Mbak Kalisa, coba diperlihatkan di kamera, Ustadz mau tengok hasil patungnya, biar teman-teman juga dapat inspirasi. Coba Mbak Kalisa, lebih didekatkan Mbak Kalisa. Mbak Syifa bisa didekatkan, nak. Wah, itu bentuk kucingnya. Iya, Us. Oh iya, ya Allah lucu banget itu, alhamdulillah. Tinggal tumbuhannya ya Mbak Syifa ya. Ingat, jangan lupa setelah membuat patung, langsung minta bantuan orang tua atau orang yang ada di rumah untuk memfoto patung bersama kalian, lalu dikirimkan ke Ustadz Muji, biar nanti sebagai penilaian portofolio membuat patung dari plastisin alami buatan kita sendiri. Untuk Mas Rehan, coba didekatkan nak, hasil karyanya nak. Ustadz biar menebak itu bentuk apa dari sini. Gimana Mas itu harus Rehan? sama tumbuhan. Iya, betul sekali. Harus hewan dan tumbuhan. Karena tema kita yaitu adalah lindungi makhluk hidup, yaitu hewan dan juga tumbuhan yang kita pelajari di tema satu ini. belum jadi, masih keluar. Oh ya, nggak apa-apa. Anandaku sambil membuat, kalian sambil tengok untuk portofolio selanjutnya nak ya. Bisa dengar suara Ustadz Muji dengan jelas? Bisa. Alhamdulillah. Sambil didengar dan juga diperhatikan untuk slide-nya, Ustadz akan kirim tugas kalian selanjutnya, yaitu nanti akan ada 2 tugas portofolio, insya Allah gampang dan menyenangkan. Yaitu mengenai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kemarin kita sudah belajar mengenai Pancasila, mulai sila pertama sampai dengan sila kelima. Nah, di situ nanti nak, perhatikan langkah kerja yang harus kalian lakukan. Pertama, cetak secara mandiri lembar portofolio
yang telah disediakan oleh guru. Kemarin Ustazah sudah mengirim mengenai untuk mencetaknya. Bisa dipahami dari ini? Bisa nak ya? Bisa. Oke, alhamdulillah. Sila ke-1 dan sila kedua. Jadi nanti akan ada gambar nak. Gambar itu mencerminkan atau sila kedua. Kalian amati dan cermati. Nanti akan ada tabel, kalian tuliskan. Bagi gambar yang sila pertama, ya dimasukkan di sila pertama, ditulis. Kalau gambarnya itu mencerminkan sila kedua, ditulis di tabel sila kedua. Jadi pahami ya? Tulis nomor gambar beserta perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 atau sila kedua. Nanti Ustadz akan jelaskan formnya. Pada poin B, itu nanti Ustadz sudah siapkan lambang dari sila Pancasila. Mulai dari lambang pertama sampai dengan kelima. Tugas kalian menuliskan bunyinya sesuai lambang. Bisa dipahami? Bisa. Setelah itu nak, setelah itu ingat foto hasil kerja kalian dan kirim ke wali kelas. Nah, hasil kerja kalian memfotonya itu bersamaan dengan kalian. Jadi dia foto bersama kalian. Jadi harus diperlihatkan. Kalau portofolio beda fotonya nak. Kalau tugas-tugas harian yang difoto hanya tugasnya saja. Tapi kalau portofolio, hasil portofolio bersama anandanya. Jadi anandanya nanti membawa lalu difoto, dikirim ke Ustadz Muji. Bisa dipahami nak? Bisa. Gus. Oke, alhamdulillah. Ya, iya nak, ada apa? Nanti di video enggak? Apa? Video enggak? Ini toh. Kalau membuat di video. Ya. Oh, kalau membuat plastisinya nggak usah di video, nak. Ustadz sudah menerangkannya ini bersama dengan teman-teman kalian yang membawa alat bahan. Bagi teman-teman yang anandaku yang tidak menyiapkan hari ini, saat ini, nanti disiapkan setelah pembelajaran usai. Membuatnya, pada saat proses membuatnya nggak usah di video. Hanya saja difoto, dikirimkan ke Ustadz. Bagi yang hari ini belum menyiapkan secara langsung. Gitu saja, nggak usah di video. Nanti hasil akhirnya foto bersama hasil karya kalian. 2 patung. Patung hewan dan juga patung tumbuhan. Ini ya, perhatikan. Ustadz terangkan sejenak. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama itu yang terkait dengan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi terkait dengan keagamaan, toleransi dan menghormati kepada agama atau kepercayaan orang lain. Ini yang menghormati antar agama, kerukunan antar umat beragama. Itu jadi 3 poin ini nak ya, yang termasuk dalam nilai kandungan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa terkait dengan agama atau keyakinan. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua. Poin pertama ada persamaan derajat. Maksudnya tidak membeda-bedakan antara orang lain dengan orang satu dengan orang yang lain. Harus semua manusia itu memiliki derajat yang sama. Nggak boleh dibeda-bedakan. Misal kalian pada saat mencari teman, aduh mau mencari teman yang kaya saja, yang nggak kaya nggak mau, itu nggak boleh. Jadi semua harus berteman. Terus menghargai hak asasi manusia. Jadi kita harus punya rasa toleransi. Misal malam hari waktunya orang istirahat. Kalian jangan menyalakan musik dengan keras seperti itu. Terus solidaritas antar sesama manusia, saling menolong. Kalau ada orang yang kesusahan,
kita bantu. Kalau ada teman yang sakit, kita jenguk. Lah inilah namanya solidaritas antar sesama manusia. Itu termasuk sila kedua, saling tolong menolong, menjenguk orang sakit. Perdamaian. Lah di sini menjaga perdamaian. Ini Anandaku lembar kerjanya, Nak. Kalian perhatikan dulu lembar kerja yang akan kalian cetak. Di sini ada poin A dan poin B. Ada 2 tabel. Tabel A itu ada gambar. Gambarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gambar itu termasuk dalam sila yang mana? Sila pertama atau sila kedua? Dimasukkan ke dalam tabel. Ustadz, kalau ada gambar yang tidak sesuai dengan sila pertama dan sila kedua, ya jangan dimasukkan. Paham ya? Terus di situ poin yang B itu ada lambang dari Pancasila. Kalian tuliskan bunyi Pancasilanya. Dari sini ada yang mau ditanyakan Anandaku? Cukup jelas ya terkait dengan tugas hari ini? Ya. Oke, sambil membuat, kalian nanti bisa sambil memperhatikan portofolio selanjutnya. Gak usah khawatir. Bagi yang belum selesai, nanti bisa diselesaikan setelah pembelajaran ini usai. Bagi yang Anandaku belum menyiapkan peralatan dan bahannya, gak usah khawatir juga. Bisa disiapkan setelah pembelajaran selesai. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sudah jelas semua ya? Jadi Ustadz ingatkan. Anandaku, untuk tugas yang kemarin, membuat perkembangbiakan secara stek, itu paling lambat videonya besok hari Jumat. Nah, kalian kirim ke Ustadz. Sudah ada 5 anak yang sudah mengirim. Alhamdulillah. Terus, setelah itu tugas hari ini, nanti kalian membuat patung dari plastisin buatan kita sendiri, difoto karyanya bersama kalian, dan juga mencetak lembar portofolio Pancasila, dicetak lalu dikerjakan difoto bersama kalian juga. Bisa dipahami? Udah Mas, jadi Mas. Coba. Ini Mas ini bagus banget. Ya. Oke, alhamdulillah. Oke Nandaku, karena waktunya tinggal 5 menit, ada yang mau bertanya sebelum Ustadz akhiri pembelajarannya? Raise hand kalau yang mau bertanya. Bikin bagus aja. Udah Mas Kim, ini udah 3 nih. Yuk. Itu banyakan. Oke, nggak ada yang ditanyakan, insya Allah jelas semua ya. Oke, kalau sudah, oke. Yang PPKM nanti dikirim. Iya, dicetak dulu, dikerjakan, lalu dikirim ke Ustadz Muji. Simple, nah insya Allah. Seperti ini, Mas. Apa? Aslinya seperti ini. Itu kenyalan nggak sih Mas? Udah bagus. Oh iya, iya Mas Fabi, plastiknya sudah jadi itu. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya sebelum Ustadz akhir pembelajarannya? Tidak. Aman semua insya Allah. Semangat belajar, semangat ibadahnya. Bagi hari ini yang belum melaksanakan sholat duha, masih ada waktu untuk melaksanakannya setelah Ustadz akhiri pembelajaran. Yuk hentikan sejenak aktivitasnya, yuk dihentikan dulu. Kita ucap hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah jama'atan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa barakatuh wa Allah.
Oke, tetap dilanjutkan aktivitasnya. Jangan lupa tetap semangat belajar, semangat ibadahnya. Sampai jumpa besok. Dadah.